Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi pilar-pilar pendidikan. Pada bagian pertama, saya Khalid Muhammad Al-Fatih, NIM 2221064 akan membahas tentang pengertian pilar-pilar pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga. Kata pilar dalam bahasa Inggris berarti pillars, sama artinya dengan pilar dalam bahasa Indonesia. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup dalam hidup dan penghidupan manusia yang mengemban tugas dari Sang Khalik untuk beribadah. Menurut UNESCO, pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan, usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Menurut UNESCO, bahwa pendidikan bertumpu pada 4 pilar, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Learning to know. Pembelajaran yang berlangsung di sekolah umumnya dimaksudkan untuk mendorong siswa memperoleh pengetahuan secara terstruktur, di samping penguasaan alat belajar. Dengan demikian, pembelajaran merupakan sarana sekaligus sebagai upaya mencapai tujuan akhir eksistensi manusia. Learning to know artinya belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan, tapi harus ada pengertian yang dalam. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa harus memiliki pemahaman yang bermakna terhadap proses pendidikan. Siswa diharapkan memahami secara bermakna asal mula teori dan konsep, serta menggunakannya untuk menjelaskan dan memprediksi proses-proses berikutnya. Siswa harus memiliki tujuan dalam belajar, selalu mencari tahu dan menggali hal yang harus diketahuinya, dan mencari cara yang harus ditempuh untuk dapat mengetahui hal-hal tersebut. Hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa learning to know tidak sekedar memperoleh pengetahuan, tapi juga menguasai teknik memperoleh pengetahuan tersebut. Tidak hanya itu, siswa juga dituntut tidak sekedar mengetahui ilmu, tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang bermanfaat bagi kehidupan. Pilar ini berperan untuk membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi. Baiklah, saya Rahmi Handini akan melanjutkan presentasi dari Khalid Muhammad Al-Fatih. Yang kedua yaitu learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Learning to do lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktekkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Memperhatikan secara cermat kemajuan-kemajuan serta perubahan-perubahan yang terjadi, maka pendidikan tidak cukup hanya dipandang sebagai transmisi atau melaksanakan tugas-tugas rutin, akan tetapi harus mengarah pada pemberian kemampuan untuk berbuat menjangkau kebutuhan-kebutuhan dinamis masa mendatang. Karena lapangan kerja masa mendatang akan sangat tergantung pada kemampuan untuk mengubah kemajuan dalam pengetahuan yang melahirkan usaha atau pekerjaan-pekerjaan baru. Hal ini akan menjadi tonggak penting untuk membentuk kemampuan, kemauan, serta kesadaran atas berkembangnya ekonomi baru yang berbasis pengetahuan. Sebagaimana pada pilar pertama, maka belajar menerapkan sesuatu yang telah diketahui harus dilakukan secara terus-menerus, karena proses perubahan akan berjalan tanpa henti. Dengan keinginan yang kuat untuk belajar melakukan sesuatu, maka setiap orang akan terlepas dari tindakan-tindakan yang tidak memiliki nilai-nilai positif bagi kehidupannya. Dan hal ini memiliki arti sangat penting dalam memelihara proses dan lingkungan kehidupan yang memberikan ketentraman bagi diri orang lain. Sekolah sebagai masyarakat belajar hendaknya memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat terrealisasi. Walaupun bakat dan minat anak banyak dipengaruhi oleh unsur keturunan,
Tumbuh kembangnya bakat dan minat tergantung pada lingkungannya. Keterampilan bisa digunakan sebagai menopang kehidupan seseorang. Bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan siswa. Maka dari itu, pembinaan terhadap keterampilan siswa perlu perhatian khusus. Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Sasaran pilar kedua ini adalah kemampuan kerja generasi muda untuk mendukung dan memasuki ekonomi industri. Yang ketiga yaitu learning to live together atau belajar hidup bersama. Learning to live together pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, serta menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Persaingan dalam misi ini harus dipandang sebagai upaya-upaya yang sehat untuk mencapai keberhasilan, bukan sebaliknya bahwa persaingan justru mengalahkan nilai-nilai kebersamaan, bahkan penghancur bagi pihak lain. Dengan demikian, diharapkan kedamaian dan keharmonisan hidup bersama dapat terwujudkan. Tugas pendidikan, baik dalam rangka pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa tentang keragaman manusia maupun untuk menanamkan kesadaran diri mereka tentang persamaan dan saling ketergantungan semua orang, esensinya adalah bagaimana mereka mampu hidup bersama dengan orang lain secara bersahabat dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran, pengembangan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan guru dan sesama siswa yang dilandasi sikap saling menghargai perlu terus-menerus dikembangkan dalam setiap event pembelajaran. Kebiasaan-kebiasaan untuk bersedia mendengar dan menghargai pendapat rekan-rekan sesama siswa seringkali kurang mendapat perhatian oleh guru, karena dianggap sebagai hal yang rutin yang berlangsung pada kegiatan sehari-hari. Padahal, kemampuan ini tidak dapat berkembang dengan baik begitu saja, akan tetapi membutuhkan latihan-latihan yang terbimbing dari guru. Kebiasaan saling menghargai yang dipraktekkan di ruang-ruang kelas dan dilakukan secara terus-menerus akan menjadi bekal bagi siswa untuk dapat dikembangkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia yang berpendidikan, yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia. Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi dan tatanan kehidupan, artinya mempersiapkan siswa untuk hidup bermasyarakat. Situasi bermasyarakat hendaknya dikondisikan di lingkungan pendidikan. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, mandiri, dan menerima perlu ditumbuh kembangkan. Belajar hidup bersama dengan jalan mengembangkan pengertian akan orang-orang lain dan kesadaran atas interdependensi, melaksanakan proyek-proyek bersama, dan belajar mengelola perselisihan, semangat menghormati nilai-nilai kemajemukan, dan saling memahami dan perdamaian. Learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Learning to be mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Learning to be sebagaimana diungkapkan secara tegas oleh Komisi Pendidikan bahwa prinsip fundamental pendidikan hendaklah mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan seutuhnya setiap orang, jiwa dan raga, inteligensi, kepekaan, rasa etika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Kekhawatiran yang mendalam terhadap terjadinya salah satu pertimbangan mendasar untuk pentingnya penekanan kembali belajar untuk menjadi diri sendiri ini. Oleh sebab itu, melalui kegiatan pembelajaran, setiap siswa harus terdorong agar mampu memberdayakan dirinya melalui latihan-latihan pemecahan masalah-masalahnya sendiri. Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Bagi anak yang agresif, proses pengembangan diri akan berjalan baik apabila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi.
Sebaliknya, bagi anak yang pasif, peran guru sebagai pengarah sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri siswa secara maksimal. Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal memungkinkan siswa untuk mengembangkan diri pada tingkat yang lebih tinggi. Learning to believe on God, belajar untuk mempercayai dan meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Dari keempat pilar pendidikan yang disampaikan oleh UNESCO, Indonesia sebagai negara ketuhanan menambahkan satu pilar berupa learning to transform for oneself and society, atau dalam implementasi kegiatan pembentukan disebut learning to believe on God, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pilar ini sangat penting dalam proses pembelajaran dan sistem pendidikan adalah belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia akan mewujudkan cita-cita bangsanya yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia harus tumbuh menjadi dirinya sendiri. Tujuan perkembangannya adalah pemenuhan diri manusia seutuhnya di dalam kekayaan kepribadiannya, kerumitan bentuk-bentuk pengungkapannya, dan berbagai komitmennya sebagai perorangan, anggota keluarga dan masyarakat, warga negara dan produsen, penemu teknik-teknik dan pemimpin yang arif. Mutu sistem pendidikan nasional masih menjadi suatu permasalahan yang mendasar dalam pencapaiannya kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan sebenarnya terus diupayakan seperti peningkatan proses pembelajaran, kualitas guru dan dosen, penyediaan sarana dan prasarana belajar, perbaikan kurikulum, dan perbaikan sistem penilaian. Berdasarkan UNESCO, 4 pilar pendidikan diperlukan untuk melakukan perbaikan dalam pendidikan tinggi. 4 pilar pendidikan tersebut tidak dapat pisahkan. Peserta didik yang learning to know, belajar mengetahui, berarti dia juga melaksanakan learning to do, belajar melakukan sesuatu, learning to live together, belajar hidup bersama, dan learning to be, belajar menjadi sesuatu. Implementasi masing-masing pilar dalam pendidikan. 1. Implementasi learning to know. 1. Berperan sebagai sumber belajar. Peran ini berkaitan penting dengan penguasaan materi oleh guru, sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Kemudian, guru sebagai fasilitator. Guru berperan memberikan pelayanan, memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru sebagai pengelola. Guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Kemudian, guru sebagai demonstrator. Guru berperan untuk menunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Guru sebagai pembimbing. Siswa adalah individu yang unik. Keunikan ini bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. Perbedaan inilah yang menurut guru harus berperan sebagai pembimbing. Guru sebagai mediator. Guru harus memiliki keterampilan dalam memilih dan menggunakan media dengan baik. Kemudian, guru sebagai evaluator, yakni sebagai penilai hasil pembelajaran siswa. Dengan penilaian tersebut, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode pengajar. Kedua, implementasi learning to do. Siswa harus dilibatkan secara aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Hal ini bertujuan untuk membuat siswa bertanggung jawab atas diri dan pendidikannya, sehingga mereka akan belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, implementasi learning to be. Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam masyarakat. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, belajar menjadi orang yang berhasil, sesungguhnya merupakan proses pencapaian. Yang keempat, implementasi learning to live together. Dalam kaitan ini adalah
Tugas pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah beragam, tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Yang kelima, implementasi learning to believe in God. Dalam pendidikan adanya pelajaran pendidikan agama. Di sini peserta didik diajarkan nilai-nilai serta kaidah-kaidah tentang agamanya. Melalui ini, peserta didik diajarkan bagaimana dalam bersikap serta menggunakan ilmu yang ia miliki. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.